Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Izin saya buka masker. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan saya dan ibu-ibu ini. Saya terima kasih kepada Ibu Nia yang telah mengkoordinir ibu-ibu saudara saya di kompleks RW 05 Baranang Siang Indah. Jadi punten nih Pak, saya tadi bilang ke Pak Lurah, kamunya nih ibu-ibu tabu 10 di Bogor. Dan di sini Pak, saya memperkenalkan nih ke Pak Ustadz bahwa ibu-ibu saudara kami ini dari berbagai agama. Jadi tepuk tangan untuk warga RW 05. Mereka dengan tulus dan ikhlas untuk mengembangkan pertanian di kompleks kami Pak. Jadi kami punya tanah garapan yang di R3, punya pemerintah sebetulnya, yang digarap oleh ibu-ibu warga RW 05. Sekali lagi tepuk tangan dan satu mohon. Dan Bu Nia Heru ini ada sejarahnya juga Pak. Beliau adalah keponakannya Ibu Yustika Baharsyah yang jadi Menteri Pertanian di tahun reformasi. Nuhun Bu Nia. Nah, jadi memang tadi mungkin Pak Subuh, kemudian sesepuh pesantren Pak Ibrahim, atau nuhun Pak Saiful Mubarok, Bapak pimpinan Pompresnya Pak Hasan Basri, semuanya memang ada keturunan nih Pak. Jadi memang keturunan itu tidak bisa kita hilangkan begitu saja. Terus di sini hadir juga Ibu Mimis. Ibu Mimis ini sahabat saya di Ikatan Alumni Prancis Pak. Dan ada Ibu Jakia yang aktif juga di Pusat Penggiat Pertanian, Perempuan Pertanian. Tepuk tangan dong buat beliau. Beliau dari mulai pagi nih sampai muter-muter dulu Pak ke Ciawi, kemana ya Bu, hatur nuhun. Merci beaucoup. Nah, kemudian juga di sini hadir Kepala SMA Ibu Wiwin, Kepala SMP Bapak Ahmad Nurhamda. Kemudian juga ada Pak Muhammad Faisal, pimpinan Ponpes kita. Dan juga yang tidak kalah penting ini tenaga-tenaga muda saya Pak. Jadi ada Kang Iyad. Beliau adalah master dari Fakultas Kehutanan IPB. Kemudian ada Kang Edu, ini master dari Fakultas Perikanan IPB. Kemudian ada Evi dari Telkom, baru selesai. Ada Yuli dari Agribisnis IPB. Kemudian ada siapa lagi? Hasan dari Pusat Penelitian ya, Pol Bangtan, lupa aja saya. Ada Mutiara, ikut? Nggak ada. Ada Gandhi. Nah, Gandhi ini Pak tim sukses saya, karena saya nggak kemana-mana kalau nggak ada Gandhi ini. Jadi tepuk tangan untuk Gandhi. Dia bisa mengerahkan suara 401 RW Pak. Nah, jadi Ibu dan Bapak sekalian,
selain kita bersyukur kehadirat Allah, juga tidak lupa kita selalu mengirimkan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alhamdulillah Pak, saya ini pensiunan dari Kementerian Pertanian. Jadi Bapak jangan khawatir dengan BI Pak. Saya ini yang membawa grant. Grant itu hibah Pak. Hibah dari pemerintah Prancis. Namanya Bank Kredi Agricole. Untuk membuat bank pertanian di Indonesia. Tapi tadi karena political will kita tidak kuat, akhirnya uang itu dibagi-bagi ke masyarakat dengan nama uang. Jadi berupa bantuan likuidasi. Nah ini kan nggak bener. Saya hampir saja ditangkap KPK karena bawa uang 5 triliun yang untuk bank pertanian tapi dibagi-bagi. Nah jadi Pak Hasan, Ustadz Hasan ini jangan khawatir kalau BI tersinggung. Bilang yang kesini Bu Endang, nggak bawa Gerindra gitu, bawa hibah. Iya. Jadi Pak, kenapa negara kita ini carut cemarut? Kita negara sawit nomor 1 di dunia, tapi minyak susah. Kenapa? Nah ini ibu-ibu nih Pak yang berperan. Tepuk tangan dong buat ibu-ibu. Jadi ibu-ibu itu sudah biasa buat minyak kletik. Nah saya sampai sakit nih Pak ke Arga Bintang. Ya di sana pusat kelapa. Perjalanan 5 jam dari Cianjur, jalannya jelek Bu. Saya dibantu oleh Kementerian Perikanan. Bu Endang, menterinya baru nih. Saya bantu eskavator. Bu Endang tahu nggak harganya eskavator? Berapa Pak? 1,4 miliar. Wah kaget juga saya. Tapi kesananya ya Allah ya Gusti, kayak kubangan kuda, kubangan kerbau. Saya mohon maaf nih, umur saya udah 74 tahun sampai ngompol 2 kali karena jalannya jelek. Ya Allah ya Gusti, ini Cianjur dekat dengan Jakarta, apalagi misalnya di tempat lain. Nah jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya kesini hanya ingin memotivasi. Kenapa? Jadi kalau bisa pesantren ini bikin koperasi Pak, karena tabungan masyarakat yang dilarikan ke Jakarta oleh konglomerat itu sudah beribu-ribu triliun dan tidak kembali ke desa. Makanya Pak Ibu, saya itu sebetulnya mohon maaf ya, males jadi anggota dewan ini. Tugasnya banyak sekali. Kalau yang mau amanah, bisa saja saya 4D, duduk, diam, duit. Tapi kan tadi, nah belum lagi Pak, punten nih, karena keluarga saya ini keluarga dosen, suami saya ribut aja. Ngapain sih Mak? Mendingan kita jadi dewan pakar aja. Saya lapor lagi ke Pak Prabowo nih, Pak, saya dewan pakar aja. Mbak Endang kan sudah konsepnya sudah ada, nggak terlaksana. Nah, jadilah Pak tadi punten, bukan saya pamer titel nih. Mbak Endang titelnya masukin semua. Terus saya bilang, Pak titel tuh nggak laku, nggak percaya Pak Prabowo. Betul Pak, saya nyaletin ditanya, Bu nyandak altos sabaraha. Abdi badai nusuk teh kedah nganggo angkot. Angkot nate minimal 30.000, belum makan. Hah? Kumaha Pak? Nah, jadi memang saya tidak nyalek dari sini. Belum ada yang masuk saya kan Pak? Nah, tidak kenal maka tidak sayang. Jadi saya kaget juga, Kang Iya teh, Bu, ada pondok pesantren simpatik Ibu. Hah? Kumaha?
gening simpatiknya setelah saya jadi anggota dewan. Saya bilang gitu. Dulu mas saya cari suara teh hese, Bu. Betul itu. Yang berjasa hanya Gandhi itu. Dan ibu teh nggak punya apa-apa. Itu tuh saya sudah jual rumah IPB yang saya angsur 30 tahun. Saya sudah jual tanah di Biotro. Terus Bu Mimis ini kebetulan sahabat kakak saya yang kebetulan dia dirjen di Departemen Keuangan. Jadi saya bilang, Mas boleh nggak pinjem uang? Buat apa? Hanya buat rekomendasi. Kalau saya tuh punya uang nyalek. Nggak boleh. Sampai sekarang nggak mau dia. Pinjem aja nggak boleh. Jadi tadi kita ini salah urus. Rasa nasionalis kita sudah luntur, Pak. Nah, mantap ibu dan bapak punten nih. Harus milih orang, jangan milih yang punya duit. Karena tadi 5 tahun minta 100.000 nih. Jadi setahun 20.000. Habis itu nggak datang lagi. Kalau saya kan belum dipilih aja udah datang ke sini. Jadi Pak Ustadz ulah hilap ya milih abdi, percuma abdi kan dia. Saya bilang ke dia, ya ini Pak Ustadz nih hebat amat. Kunaon ibu waktu nyalek mah boro-boro disapa. Saya begitu jadi, wah semua ngaku saudara, semua ngaku-ngaku. Sampai saya Pak ini tanya ibu-ibu BS ini, jarang di rumah saya Pak. Ya Allah, Bu Endang hati-hati. Iya, Bu Endang saya doain hati-hati. Karena usia saya sudah 74, Pak. Nah, saya sampai bilang lagi ke Pak Prabowo, Pak, saya keluar aja Pak dari anggota dewan. Loh kenapa Mbak Endang? Saya malu kalau Mbak Endang keluar. Saya nggak sanggup Pak. Kenapa? Bapak tahu nggak Pak orang Cianjur itu? Punten nih Pak, mungkin bukan di sini. Saya orang Cirebon, mau bantu Cianjur. Orang Cianjurnya calei. Calei Pak. Bintek, ini tadi bintek nih ya. Dikasih kaos, dikasih uang transport, dikasih makan, dikasih program, dikasih traktor. Pesertanya ngantuk aja. Saya bilang, Cianjur luar biasa nih dunia. Untung lurahnya Bogor itu dari Cianjur bagus Pak. Jadi kita bangga. Tapi orang Cianjurnya ya Allah. Udah Pak. Sebelum saya ganti yang muda-muda ini, PA-nya orang Cianjur semua Pak. Program saya dijual belikan. Saya dikasih traktor dari Kementerian Pertanian. Satu traktor itu 400 juta. Tiba-tiba hilang. Bu Endang, traktornya nggak ada di tempat. Loh kemana? Dijual 100 juta. Subhanallah, alhamdulillah saya bilang. Jadi saya ganti semua Pak tenaga ahlinya. Itu tenaga ahli orang Cianjur. Nah jadi Pak Punten, Cianjur itu harus dibangun dari pesantren tadi. Brand image-nya harus digali. Nah saya pesen nih Pak. Kebetulan saya dijadikan penasehat nih Pak untuk peranan perempuan legislatif. Keluhannya, ini mohon maaf nih Pak, saya harus terang. Pondok-pondok pesantren, santri perempuannya, mohon maaf Pak, nangis saya. Dijadikan istri-istri muda yang umurnya masih belum 17 tahun. Coba Pak, hak-haknya di mana ini Pak? Sedih saya Pak, nangis saya. Saya bilang, Bu Endang minta tolong, ini semuanya di Cianjur dan Cipanas. Bapak lihat Cipanas, semua anak-anak kecilnya milik orang anak karena dinikahin dengan mutfah apa? Mut'ah. Nah ini peranan pondok pesantren ini harus jelas. Sedih saya Pak. Saya bilang anak cucu saya mau dibawa kemana? Indonesia itu terkenal
mahkamah-mahkamahnya, terkenal potensi lokalnya, aneka keragaman hayati kita nomor 2 di dunia. Tapi kalau dikelola dengan tidak amanah, Pak, ya azab Allah yang menimpa kita. Jadi Pak Hasan, Pak Ustadz Hasan, saya titip anak-anak saya di sini. Jangan disalahgunakan, Pak. Mereka generasi penerus kita. Penerus kita, Pak. Indonesia mau dibawa kemana? Pangan sudah dijajah. Coba anak-anak kita maunya jajan di Kentucky, Pizza Hut. Nah, ini kan PR kita bersama. Jadi Pak, pesantren itu harus mendidik dengan baik. Ibu-ibu RW 05 ini sengaja Pak saya datangkan dengan itunya, mari panen melon. Jadi tertarik semua. Coba kalau mari ke pesantren, kegelanya Bu. Nah, jadi panen melonnya ternyata tadi tidak boleh 20 orang masuk. Berapa masuknya Pak? Setiap 10 orang, dan tidak boleh diekspos terlalu ini. Nanti saya yang kena. Kenapa demikian? Ya itulah politik di Indonesia. Yang baik itu nggak boleh disiarkan Bu. Kalau yang jelek-jelek boleh itu. Iya, saya juga sedih Bu. Saya masuk tim langka minyak goreng. Saya masuk tim terigu Bu, gandum itu masuknya bebas bea Bu. Sedihnya kita dikuasai 9 konglomerat. Makanya ibu jangan bikin apa-apa dari terigu, dari gandum, nggak bisa tumbuh di Indonesia. Dari sape mestinya, dari tales, dari ubi-ubian. Karena memang kita dijajah dari mulut. Nah, Ukraina sama Rusia perang, tapi Rusianya sudah bisa bikin makanan instan. Nah, kita kan belum bisa. Kalau kita perang Bu, Pak Prabowo cerita, Mbak Endang tahu nggak kalau kita perang? Senjata saya cuma untuk 2 hari. Makanan Mbak Endang cek tuh untuk berapa bulan. Makanya jangan keluar dari DPR. Sampai nangis Bu. Pak saya nggak sanggup, Pak saya bilang gitu. Kenapa? Ya bayangin, tenaga ahli Cianjur jual beli program saya, kan saya yang ditangkap Pak. Ganti semua. Jadi saya memang galak, diganti semua. Saya dibully macam-macam. Bu Endang begini-begini, saya lapor ke Bupati. Pak Bupati mau lindungi saya nggak? Saya orang Cirebon nih. Cirebon mau memajukan Cianjur, kok dipersulit saya gituin. Saya keluar aja dari Cianjur, saya pilih dapil saya Cirebon, saya gituin. Iya, ayah saya ini, mohon maaf ya, ini takut teriak juga. Ini ada Pak Cep nih, temannya Bu Mimis, menghibahkan semua tanahnya untuk pelabuhan Cirebon di Kejawanan, tapi nggak digarap. Pendangkalan. Padahal dulu Pak Rohminnya itu teman adik kelas saya, Rohmin Dahuli. Jadi ayah saya itu bangga. Manggil saya Tati, itu Pak Rohmin bisa jadi menteri, kita bantu. Bantunya apa Pak? Iki tanah tak wakaf ke kabeh. Lu kenapa Pak? Kenapa Pak? Supaya bisa ekspor. Jadi sekarang dibiarkan Pak, sampai pendangkalan. Jadi saya nangis juga ke menteri yang sekarang. Pak Menteri, sudah ke Kejawanan belum? Belum Bu Endang. Ayo saya antar. Kenapa? Itu wakaf ayah saya bilang, saya sedih Pak, mesti gitu. Dan tidak ada surat-surat kan orang tua dulu kan, biarkan aja begitu saja. Jadi Pak, ini salah urus negara kita ini. Masa kita mau diem saja? Jadi saya pesan ke ibu dan bapak di sini, jangan milih yang banyak uang, milih yang pintar, yang banyak program. Siap nggak? Karena saya harus dapat suara 100.000 karena incumbent. Saya
sampai bilang saya nggak sanggup Pak 100.000. Orang saya 30.000 suara aja saya jual macam-macam, nggak mau saya Pak. Nah setelah dijumlah nih Pak, program saya dari 3 kementerian untuk Cianjur itu sudah 28 miliar. Alhamdulillah, tapi bukan berupa uang Pak, berupa bimbingan teknologi, berupa tadi bibit unggul, berupa greenhouse. Nah ini dirjennya mau datang katanya, saya tunggu aja. Tapi dia datangnya mau jam 3, malu dia dengan saya. Jadi kalau bisa saya datang, dia terlambat. Tadi juga gitu, Bimtek WA, Bu Endang yang saya kirim direktur. Oh kenapa? Takut, takut kena marah. Saya terus terang aja, sedih. Karena saya juga birokrat. Saya 32 tahun menjadi eselon 2 sampai eselon 1, tapi tidak kayak begitu Pak saya. Ya Allah, ini pencitraan semuanya. Jadi kerja nyatanya itu belum terlihat. Bibit Pak harus dicek, karena sering yang diberikan bibit palsu. Iya, saya sampai sedih. Ya Allah, ini negara mau dibawa kemana gitu. Karena untuk tadi, Bapak kan tahu tadi, cari bibit yang bagus itu perlu berapa lama, ya kan gitu. Ini tergantung dari kontrak kerja. Kalau kontrak kerjanya 3 bulan, ya 3 bulan. Kan nggak bener. Sampai saya bilang ke Menteri Keuangan, Bu Menteri, sebaiknya anggaran untuk Kementerian Pertanian, Perikanan, apalagi kehutanan, di hutan kita gundul nih Pak. Makanya Jakarta banjir terus karena Cianjur gundul. Nah, jangan per fiscal year itu per tahunan. Jadi harusnya begitu ada bibit bagus baru kontrak kerja, kan itu Pak. Ini masalah kaprah. Semua setahun harus habis. Desember harus habis uang. Gitu. Nah demikian Ibu dan Bapak sekalian, mohon maaf saya agak emosi karena tadi saya greget, terus terang aja, gregetan. Hutan di Cianjur itu gundul, kemudian banjirnya sampai ke Jakarta, anggaran-anggaran banyak dikorupsi oleh pejabatnya, kemudian SOP dari kementerian juga amburadul. Demikian, sekali lagi mohon maaf lahir batin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pesantren kita ini bisa berbuat yang terbaik. Dan kepada ibu-ibu BSI yang bukan beragama Islam, mohon maaf lahir batin. Nah, saya hanya ingin kita mari bersama-sama dari setiap golongan, setiap agama, karena kita ini perlu kedaulatan pangan, energi, dan air. Demikian, sekali lagi terima kasih kepada ibu-ibu semua dan bapak-bapak semua. Tepuk tangan untuk para peserta. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ibu-ibu mana manusia? kebaya pada haya Neng mau nyoba nih, ya penasaran. wangi, manis, dan bukan sukrosa tapi fruktosa, jadi gampang dilarutkan dalam darah. Ini dengan Akang Hasan Basri, kita baru panen melon, manisnya luar biasa. Ya, ini kita coba yuk. Ayo, gimana nih? Nih caranya. Ini hasil dari tangan santri dan tangan Akang. Coba Wow, gimana rasanya? nice. Wow. Manis banget ya. Gila ya. Ini petik langsung makan udah seperti ini. Apalagi kalau di Beberapa hari. 2 hari aja. 2 hari.
lebih Ini aja langsung udah manis ya. mantap ya. Makasih Ibu pemberiannya. Terima kasih sama-sama ini buat saya. Yo. Soalnya dari- Siap. Makasih ya. Yo. Ini lihat ya kebun melonnya. Ya, Ini ada lihat. berapa? Ada 1000 populasi. Untuk populasi dan masing-masing kayaknya 1 kiloan. Iya, lebih. Ya, lebih. lebih. Oh, lebih dari 1 kilo. Kalau peti boleh dengan sistem kalau kilo kita 50.000. Kalau dengan dipetik sendiri dan selfie itu 80.000. Oh, Dan semuanya itu tapi kembali nggak ke boleh pesantren. karena ini udah semuanya udah dipupuk ya. Iya, sama Happy Trail. Jadi untuk program penanaman yang akan